Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang tadi dibacakan, isinya adalah khobariyah, yang artinya informasi yang harus kita yakini, namun secara makna adalah insya'iyah, satu tuntutan yang harus kita kerjakan. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, senantiasa mencintai. Allah cinta al-mutatah at-tawwabin. Yang pertama kepada ahli taubat. Jadi bukan orang yang bertaubat, ahli taubat. Tentu kita bisa membedakan. Kalau orang yang bertobat, mungkin sekali-kali dia bertobat. Tapi kalau sudah awwab, ahli taubat, menunjukkan pekerjaan taubatnya atau ibadah taubatnya menjadi rutinitas. Jadi bukan lagi sampingan. Ibadah taubat itu menyesali dosa, ya. Kemudian bertekad tidak akan mengulangi, lalu berbuat dengan yang lebih baik, itu bukan ibadah sampingan, tapi ibadah prioritas, ibadah yang harus diutamakan. Jangan sampai tobatnya nanti aja digabung, misalnya pas Ramadan. Nah, Allah tidak cinta orang yang begitu. Yang Allah cinta itu tawwab, senantiasa bertaubat sehingga menjadi ahli taubat. Terutama yang usia 40 tahun ke atas. Terutama. Sekalipun taubat itu harus dilakukan oleh semua kalangan, terlebih lagi bagi yang usia 40 tahun ke atas. Salah satu programnya, inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Yang kedua, yang Allah cintai adalah wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang mutatahhir. Berarti orang yang betul-betul memperhatikan toharoh, memperhatikan kebersihan.
Kalau taubat itu kebersihan batiniah, kebersihan hati, karena taubat itu harus lahir dari hati. Berarti hati kita menyadari, mengakui ada dosa. Itu Allah senang. Justru yang tidak disenangi itu merasa tidak berdosa. Merasa tidak berdosa adalah dosa. Makanya orang yang bertobat itu, sekecil apapun kesalahannya, dia minta ampun kepada Allah, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, kalau mutatohir, orang yang selalu memperhatikan kebersihan lahiriah, memperhatikan bagaimana air yang digunakan, itu mutatohir. Airnya dipastikan bersih, tidak bau, tidak kotor, tidak berubah warna. Itu mutatohir. Yang kedua, dia juga bukan memperhatikan airnya, tapi memperhatikan wadah. Jangan sampai airnya bersih. Airnya bersih, wadahnya bolong, nyawal kapak. Ya. Atau wadahnya ada najis. Itu bagian dari mutatohir. Juga memperhatikan mutatohir itu bagaimana cara menggunakan air. Sudah kita bahas. Ada untuk menghilangkan hadas kecil, disebut dengan wudu. Sudah kita bahas tata caranya. Ada toharoh untuk menghilangkan hadas besar, disebut mandi. Wudu, mandi, dua-duanya menggunakan air. Yang terakhir kemarin adalah pengganti. Ketika wudu dan mandi tidak bisa, maka sebagai gantinya adalah tayamum. Jadi jangan disepelekan itu. Ya. Makanya jangan pernah kita punya pikiran di sekolot masih kene ngabahas toharoh. Ya, aya nu gitu. Di sekolot malain bab toharoh deui bab maot. Justru toharoh ini bekal. Orang yang menyepelekan toharoh tidak tanggung-tanggung. Ancamannya apa? Di satu hadis, adab kubur. Azab kubur itu kata Nabi, kebanyakan azab kubur adalah tidak bersih dalam kencing. Istanzihu minal baul, kata Nabi, bersihkan dari bekas air kencing itu. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan masalah kencing. Jadi penyebab azab kubur. Selain itu, di hadis lain, orang yang berwudu lalu bagian kaki tumit itu depan belakang. Nah, tidak tercuci. Apa ancaman Rasul? Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka ketika tidak terbasahi, tidak tercuci. Jadi ternyata ya, dosa besar teh lain maling ngumpul. Bukan hanya berzina, bukan hanya berbohong, bukan hanya syirik, tidak perhatian terhadap masalah toharoh pun ada dosa besarnya. Termasuk dosa besar di dalam toharoh teh, memakai aturan Nabi. Toharoh macet guru agama baheula kieu nya kieu we. Kudu dirubah, tah eta dosa besar. Tidak ada kemauan bagaimana Nabi toharoh, itu dosa besar.
Dosa dari sisi tidak mengamalkan sunnah Nabi. Jadi Nabi yang mengatur seluruh kehidupan kita, ya, termasuk di dalam masalah taharah. Nah, malam ini bulan Desember ya, akhir bulan, berarti tahun depan atau bulan depan insya Allah kita masuk bab sholat. Jadi untuk pertemuan terakhir ini kita hatamkan bab taharah, yaitu tentang najis, kemudian tentang haid dan nifas. Jadi digabung ya, 3 tema ini kita bahas secara poin intinya. Pertama kita bahas tentang najis. Apa yang disebut dengan najis? Menurut ulama, yang disebut najis itu kullu ainin mustaqdzaratin amara syari'u bijtinabiha. Najis itu adalah setiap zat yang dipandang kotor. Sesuatu benda ya, atau sesuatu zat yang dipandang kotor, amara syari'u, yang diperintahkan oleh syari', syari'ah yang menetapkan syariat, yaitu Allah, bijtinabiha, agar dijauhi. Itu yang disebut dengan najis. Selanjutnya, para ulama fikih kemudian berijtihad, berpikir keras ijtihadnya. Ya. Namun ijtihad teh berpikir mengerahkan segenap kemampuan dengan ikhlas, tanpa dipaksa, tanpa disuruh, gitu. Tapi keinginan, kesadaran karena perintah Allah. Maka mereka menyimpulkan najis menurut syariat itu ada 2 macam. Yang pertama, ada yang disebut najis ain. Najis ainiyah atau najis hakikiyah, yaitu najis yang tidak suci dalam kondisi apapun, karena secara zatnya itu sudah najis. Contoh adalah kotoran, kemudian darah, kemudian air kencing. Nah, itu disebutnya najis ain. Jadi najis ain teh aya wujudna. Kencing aya cairannya, kemudian ada baunya. Kotoran ada wujudnya, ada baunya. Itu disebutnya najis ain. Yang kedua, najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini sering juga disebut hadas. Di para ulama ada yang menyebut hadas teh najis. Di antara najis teh yang disebut hukmiyah. Dalam bahasa lainnya adalah hadas. Yaitu najis hukmiyah itu sesuatu yang ada pada anggota badan dan menghalangi sahnya sholat. Jadi nempel di diri orang, sehingga itu menghalangi sahnya sholat, kecuali dibersihkan dengan wudhu atau mandi. Misalnya, yang termasuk najis hukmiyah itu adalah hadas kecil yang hilang dengan wudhu, buang air besar. Buang air besar itu hadas. Kotoran yang dibuangnya itu juga najis. Jadi nu kaluar mah kotorana disebut najis ain. Orang yang mengeluarkannya disebut najis hukmi. Artinya kita buang air kecil, keluar kotoran, cairan. Itu najis apa? Ain. Aya wujudna. Nah, orang yang mengeluarkan itu disebutnya najis hukmi. Atau dalam bahasa yang lebih populer, hadas. Ya, hadas.
Selanjutnya, termasuk juga najis hukmi itu adalah hadas besar yang hilang dengan mandi, seperti junub. Orang yang junub juga orang yang najis hukmi atau orang yang hadas. Nah, dengan apa membersihkan hadas itu? Jawabannya dengan air. Jadi al-aslu nama dengan air. Berdasarkan surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan kepada kalian dari langit air untuk bersuci atau agar air itu mensucikanmu. Orang gudai alat untuk bersuci ma adalah air. Maka menggunakan air untuk bersuci eta teh ibadah. Ari nu namina ibadah kedah naon? Kedah ikhlas, kedah ittiba ka Rasul, kedah mahabbah, kedah ta'zim. Itu aktivitas hati, perbuatan hati. Yang membuat nilai ibadah seseorang itu besar pahala bukan dari simbolnya. Jadi ibadah teh aya unsur simbolis, dalam bahasa lain amaliyah. Apa simbolisnya apa? Ngagunakeun cai keur wudu, keur mandi, keur ngabersihan najis. Eta disebutna unsur amaliyah. Unsur ruhiyahnya apa? Makanya teh atas dasar perintah Allah, ikhlas karena Allah, caranya pakai ilmu, mengikuti sunnah Nabi, penuh dengan mahabbah, kecintaan, penuh dengan takzim, mengagungkan, bukan mempermainkan. Nah itu ibadah besar pahala nanti ayat itu. Makanya orang yang pakai cai keur wudu biasa-biasa, pahalanya tidak sebesar yang tadi. Jadi ada rumus. Ternyata yang membesarkan nilai ibadah di hadapan Allah itu bukan sebatas simbolnya. Tiga saum lah. Saum tekan simbol saum dong. Simbolis tidak saum itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di subuh ka maghrib, simbolna eta. Tapi bari kitu teh bari berbuat dosa, aya pahalaan kira-kira. Nah, nanti oleh Allah cuma sekedar mendapat lapar dan dahaga. Oh, berarti tidak ada ruh. Sebetulnya bukan hanya pada saum. Seluruh ibadah begitu. Jadi aya ruhna. Yang membuat nilai ibadah besar itu ruhnya yang dikerjakan oleh hati. Tiga orang nuju ngaos ayeuna ieu sabaraha hiji ruh nu aya dina hate. Naon wae tuh nu kedah aya? Mahabbah, ta'zim, ikhlas, khauf, roja, aya 50 hiji lah. Tumanina, apalagi? Itu nilai ibadah yang akan besarnya itu di sana. Jadi lain simbolis datangna lain. Datang calik eta mah simbolna, hatena mah duka di pasar, duka di mana? Bahwa hatena mah di imah. Nah, ini ya, semua ibadah pasti begitu. Itu betul-betul kalau kita baca Quran selalu dikaitkan dengan ruhnya. Ibadah hatena dikaitkan dengan khauf, dengan khosyah, dengan mahabbah, dengan ikhlas. Oh, eta intina ibadah. Makanya ada satu kitab kecil ya, 50 halaman kurang lebih. Itu menjelaskan perjalanan menuju Allah. Jadi orang teh
Lamun ibadah can nikmat berarti can panggih. Kita belum menemukan Allah dengan ibadah hati. Allah itu tidak akan kita temukan dengan ibadah fisikal, ya, dengan ibadah simbolis, tapi kita akan merasakan kelezatan ibadah itu ketika menghadirkan ibadah qalbiyah. Oh iya, no terlupakan teh iya ibadah hati. Yang justru ibadah hati mah boro-boro datang ngagolerna wae ibadah hati menang pahala. Jangankan ke masjidna ibadah hati, keur di kamar ge bisa menang pahala. Sambil berjalan, sambil makan dia dapat pahala. Kenapa? Ibadah hati tidak bisa libur. Mulai liburna ibadah hati. Tiap-tiap pada tuang teh alhamdulillah. Nah ibadah hati ya. Berarti aya syukur. Ya. Di mana mereka masjid, aya roja, ya Allah mudah-mudahan masjid Nabi terjadi ngahapus dosa, pengen pahala. Roja itu, ya maka masjid itu ke masjid, hati nama parem gitu. Ya. Bahaya itu, hati parem. Aduh, hati parem. Gimana nilai ibadahnya? Atau khauf, ibadah sambil khauf. Gerentes hati, ya Allah, ya Nabi ibadah teh jadi tampi. Hati yang bicara. Ya, itulah ibadah qalbiyah. Termasuk dalam bab toharo juga begitu. Allah mudah-mudahan ibu dulu teh terus jantan penghapus dosa. Roja berarti toharo disertai dengan roja. Itu namanya. Ya Allah, abdi terus sepisan karena bab ieu teh toharo teh ya. Mahabbah eta. Lantaran ieu teh parentah anjeun. Mahabbah berarti. Nah itu yang disebut ibadah qalbiyah. Nah selanjutnya apa saja yang termasuk najis? Gimana paham ya? Satu, air kencing. Sudah jelas. Kemudian kotoran manusia. Kecuali air kencing anak kecil laki-laki yang belum bisa makan. Itu dikecualikan. Usia seberapa tahunnya? Biasanya makan deh usia seberapa? 4 bulannya. Nah, kirang langkung 4 bulan lah. Berarti kalau kencing tidak termasuk najis. Karena itu dikecualikan. Yang kedua, darah. Termasuk najis itu darah yang mengalir dari hewan yang dimakan. Kemudian air kencing dan kotoran setiap hewan yang tidak makan daging. Yang tidak makan daging. Kemudian bangkai hewan yang mati bukan karena disembelih. Itu najis bangkai. Tidak boleh dimakan. Mazi. Mazi sudah pernah dengar mazi? Nah ini mohon maaf. Yang keluar dari kemaluan. Ya. Air kencing, begitu sudah kena. Air mani, begitu. Air mazi, mana? Nu bening. Nu bening, itu biasanya keluar karena capek. Atau karena mudah syahwatnya. Kalau di zaman Rasul, Ali itu, naros ka Rasul isin. Naon, sering keluar mazi. Apakah harus wudu? Nah, kata Rasul harus wudu. Keluar mazi. Termasuk wadi. Jadi ada mazi, ada wadi. Air putih yang keluar setelah kencing. Jadi setelah kencing, saya pernah lihat video ya dari seorang ustadz, tapi belum menemukan ini secara dalil. Mungkin ada, katanya setelah kencing teh batuk seberapa kali. Nah, mohon nanti dicek hadisnya. Hanya hikmahnya apa? Gitu. Nah, pokoknya mah hikmahna
supaya tidak ada wadi yang tidak keluar. Ya. Nah itu nanti dicek hadisnya ya. Selanjutnya darah haid. Nah darah haid juga termasuk najis. Nah itu sudah kita kenal ya. Barang-barang atau cairan-cairan yang dipandang najis. Kalau misalnya mohon maaf dahak, air ludah, najis tidak? Tidak. Dulu pernah ada di zaman Rasul acaya onta gitu. Nah, acaya itu bahasa Indonesia. Nah, liur. Liur unta kena pundak seorang sahabat. Rasul tidak memerintah untuk membersihkan. Oh, berarti itu tidak najis. Gimana? Najis itu. Karena tadi air kencing hewan dan kotoran hewan. Selanjutnya, bagaimana cara mensucikan najis? Ini hadisnya panjang, kita singkat saja. Yang pertama, membersihkan air kencing adalah dengan yugsalu. Yugsalu itu dicuci. Ya. Apakah semua dicuci? Tidak. Tidak, bagian najisnya saja. Kalau misalnya mau dipakai lagi, bagian najisnya yang dicuci. Nah, itu boleh dicuci bagian najis. Selanjutnya, ada seorang anak laki-laki yang belum makan. Lalu Rasul mendudukan. Jadi mendudukan teh naon? Dicalikeun gitu Rasul teh. Lalu anak laki-laki yang kecil itu kencing pada pakaian Rasul dan Rasul pada abibain panadohahu. Beliau nadoha, membasahi tanpa mencuci. Jadi dicipat, ya, tidak sampai dibasahi, tidak sampai digosok. Ya. Itu untuk air kencingnya laki-laki yang belum makan. Kemudian bagaimana cara membersihkan najis ketika tidak ada air? Masih ingat disebutnya naon? Membersihkan bekas kencing atau buang air besar. Kalau tidak air pakai apa? Pakai batu. Kalau pakai air disebutnya istinja. Kalau pakai selain air namanya istijmar. Pernah Rasulullah minta untuk dibawakan 3 batu. Lalu sahabat menemukan 2 batu. Mencari yang ketiganya tidak ada. Maka diambil saja raus, yaitu kotoran binatang. Maka Rasul membuang raus itu, mengatakan ini najis. Istinbatnya membersihkan kotoran, ya, bekas kencing atau buang air besar. Ketika tidak ada air, bisa dengan batu atau dengan lain batu apa? Tisu. Kalau di tisu banyak ya, bisa daun. Yang penting tidak boleh sesuatu yang dipandang najis atau sesuatu yang bermanfaat untuk digunakan. Misalnya pakai naon, ya pakai baju sendiri ya jangan, ya. Atau pakai uang nggak boleh, bermanfaat. Selanjutnya, cara membersihkan haid dan nifas, sebagaimana Asma binti Abu Bakar mengatakan, kata Nabi, untuk darah haid maka tahut tuhu, yaitu dengan menggosoknya.
digosok heula. Summa taqrusuhu bil ma'i, kemudian mencuci dengan air, kemudian membilasnya. Jadi ini teknisnya diserahkan kepada kita. Nu penting mah tidak ada sisa, sisa headnya. Ayeuna mah meureunnan mesin cuci can kahapus, aku sikat itu ya, sikat. Nah, yang penting tidak terlihat, baunya hilang, bekasnya hilang. Berarti ini menunjukkan darah head itu lebih serius lagi membersihkannya dibandingkan dengan air kencing. Yang ketiga, bagaimana cara membersihkan najis yang tidak layak dibawa sholat? Harusnya, contohnya misalnya ya, kita sedang sholat, lalu pakai sendal atau sepatu, jangan dianggap di masjid, di luar masjid misalnya. Lalu ada orang yang memberitahu nalika sujud dengan aya kotoran, misalnya tai domba, misalnya hatingali kudu pangker. Boleh tidak yang belakang memberitahu? Boleh tidak? Karena ada kotoran binatang, boleh tidak? Asal tong ngobrol weh. Nah, jadi kalau kita tahu ada najis, boleh sholat dilanjutkan, kemudian yang najisnya dilepaskan. Kalau tahu ya, itu ada hadisnya. Kata Rasulullah, apabila seseorang di antara kamu menginjak kotoran dengan sendalnya, maka yang menjadi pembersihnya itu adalah tanah. Kalau mun tanah mah digosokkeun aja. Kecuali kalau memang mohon maaf kalau yang terkena najisnya celana kumaha? Ya, berarti dibatalkan sholatnya. Karena syarat sah sholat apa? Suci dari najis. Hari itu mah sendal, sepatu, kata Nabi, bisa dibersihkannya dengan tanah. Jadi tegak dialungkeun tadi ya. Digosok-gosok gitu. Ya. Atau dibuang, boleh enggak? Jangan, bukan dibuang, dilepaskan, boleh enggak? Boleh. Tapi dengan pakai tanah pun itu sudah suci, ya. Kemudian dalam hadis lain, cara membersihkan kotoran yang tidak layak dibawa sholat, Rasulullah pernah mencuci bekas maninya. Lalu beliau keluar sholat dengan pakaian itu. Dan aku melihat bekas cucian padanya. Nunjuk ke naon kira-kira Rasul tetap pakai baju eta nunjuk ke naon? Nunjukkan keterbatasan pakaian pada saat itu. Jadi tong dibayangkan jika ayeuna, ya. Kalau tidak salah dalam Bukhari ada keterangan sahabat itu pakaiannya jarang yang punya dua pakaian. Kebayangnya. Jadi rata-rata mereka punya satu pakaian. Nu dua teh jarang pisan. Menaina kumaha? Jarang boga dua deh. Ya. Oh, gitu. Ingat Rasulullah tidak mengganti, tapi tetap pakai nu eta. Caranya digosok dulu bekas apanya? Bekas maninya. Jadi tong dianggap nah hatu Rasul teh teu nganggo sanes, nya tong kabayang jiga ayeuna. Mungkin saja pada saat itu memang pakaian Rasul cuman itu. Sehingga terpaksa itu pun dipakai untuk sholat. Tapi bekasnya di bersihan hilang. Ya. Itu selesai untuk pembahasan najis. Sebetulnya secara amaliyah kita sudah paham ya. Hanya ini secara dalil untuk lebih meyakinkan lagi. Penekanannya adalah
membersihkan najis bukan semata-mata untuk kebersihan lahiriah, tapi itu ada nilai ibadah. Kembali ke ayat yang tadi, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Terakhir, haid dan nifas. Ibu-ibu ayahnya. Jadi kena dibahas ayah ibu-ibu. Ke bapak-bapak jadi fikih juga. Singkat saja, kita sudah tahu perbedaan darah haid dan darah nifas. Secara bahasa, haid itu artinya mengalir. Haid deh, secara bahasa. Secara istilah, darah alamiah yang keluar dari rahim pada waktu tertentu ketika seorang perempuan sehat tanpa ada sebab kelahiran. Jadi darah haid hanya keluar dari perempuan, rahim perempuan. Laki-laki mual ayanu haid. Kalau nifas apa? Darah yang keluar sama juga dari perempuan ketika melahirkan. Makanya nanti secara fikih ya, kalau ada seorang yang mau melahirkan, sholat jangan. Ukurannya sudah keluar belum nifasnya, gitu aja. Misalnya pembukaan jam 12 siang gitu. Sholat jangan. Eta darah nifasnya sudah keluar belum? Sudah. Berarti tidak usah. Gitu. Kumaha cara tahunya, tanyakeun we eta mah ka ahlina gitu. Ke bidan atau ke dokter. Oh, ini sudah keluar darahnya. Nah, maka hukumnya dari zuhur asar tidak ada sholat. Tapi lamun tarawih nanti jam 12 belum keluar darah nifas, berarti tetap ada wajiban sholat. Awal dan akhir haid. Nah, hal ini haid itu terjadi ketika perempuan berusia sempurna 9 tahun. Ketika sebelum itu tidak ada darah haid. Dari mana keterangan 9 tahun itu? Dari sebuah riwayat Aisyah mengatakan, apabila seorang anak perempuan mencapai usia 9 tahun, maka dia adalah imro'atun. Benar-benar seorang perempuan. Nah, batasnya sampai berapa tahun? Punten ibu-ibu umurnya kita kuping. Kalau di bawah 50 tahun itu masih keluar haid. Nah, kalau dalam riwayat ini Aisyah juga berkata, "Idza balagatil mar'atu khamsina sanah kharajat min haddil haid." Apabila seorang perempuan sudah mencapai usia 50 tahun, maka keluarlah dari batasan haid. Artinya 50 kali itu mah moal aya haid. Itunya naon bahasana? Monopos. Berarti 8 seberapa tahun ya tah? 41 tahun. Kirang langkung batas haid bagi perempuan 41 tahun. Kemudian batas waktu haid. Nah, batas waktu haid sebetulnya kalau dikembalikan kepada dalil tidak ada pembatasan khusus. Tidak ada batasan minimal dan maksimal. Itu dikembalikan kepada urfi, kebiasaan. Hanya pada umumnya terjadi selama 6 atau 7 hari. Jadi 6 hari atau 7 hari. Itu secara urfi. Macana abdi mah sampai 10 hari. Ya, eta mah nu tadi teh sesuai dengan kebiasaan. Selanjutnya, apa saja yang diharamkan bagi yang sedang haid dan nifas? Nah, ini penting secara hukum ya.
Satu, haram perhubungan suami istri. Berarti suami haram memaksa. Ya. Tapi lamun di luar itu boleh. Kata Nabi kan, lakukan apapun kecuali jima, berhubungan. Ya. Kalau di luar itu boleh. Yang kedua, yang tidak boleh itu mentalak. Jadi kalau ada istri yang ditalak oleh suami, kebetulan istrinya sedang haid, nah berarti talaknya batal. Itu berdasarkan satu riwayat, ada seorang sahabat mentalak istrinya. Kebetulan istrinya dalam keadaan haid. Kata Nabi apa? Perintahkan ke anak kamu, rujuk deui kisah. Naon kisah? Talaknya. Berarti mentalaknya kapan? Setelah bersih. Nah, hati-hati ya. Ini secara nilai psikologis, logis. Secara psikologis, logis. Ya. Betapa Islam sangat hebat menjaga perasaan perempuan. Mungkin kalau laki-lakinya emosional, gitu, memuncak nafsunya, sementara istri haid. Tiga nama ada kezoliman, tapi ku Islam dijaga. Jangan sampai ada talak ketika sedang haid. Yang ketiga jelas sholat, haram sholat. Meninggalkan sholat bagi yang haid itu berpahala. Di Islam mah menang pahala teh bukan hanya ngagawean, ninggalkeun gawe ge pahala itu. Ya. Yang keempat saum, jelas ya, haram saum. Yang kelima tawaf. Pernah satu hadis mengatakan Aisyah, ketika Aisyah sampai di Sarib, satu tempat yang terletak antara Mekah Madinah, beliau haid. Aisyah itu, kata Nabi, lakukan sebagaimana yang dilakukan orang haji, kecuali tidak tawaf di Baitullah. Berarti di luar tawaf apa? Ada sa'i, apalagi ada mabit, ada wukuf, ada apa? Lempar jumroh. Itu seperti biasa dilakukan. Yang tidak boleh adalah tawaf. Yang keenam, masuk dan tinggal di masjid. Nah ini, masuk dan tinggal. Bahasanya ingat, tinggal bukan lewat. Tinggal diam. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau ngambil anaknya lari-lari di masjid, kebetulan sedang haid, boleh. Da lain tinggal eta mah lewat. Atau ada barang yang ketinggalan mau diambil, boleh. Yang tidak boleh mah tinggal, ya. Innila uhilul masjid bihaidin wala junubin. Yang terakhir, kewajiban bagi yang haid adalah mandi setelah selesai haidnya. Kemudian setelah mandi dia juga sudah dianggap balik. Jadi bagi perempuan ukuran baliknya adalah apabila sudah haid. Ya. Tapi bukan berarti tidak diperintah sholat. Tetap usia 7 tahun perintah sholat walaupun belum menjadi balik. Sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan. Kemudian apabila 10 tahun belum mau sholat, nah itu lebih tinggi lagi, keras. Lebih keras, bukan kejam. Lebih tegas lagi. Yang ketiga, melakukan iddah masa menunggu. Ya. Masih ingat hukum seputar talak ini? Tapi jangan dibahasnya.
Jadi hukum seputar talak bagi wanita ini ada hikmahnya. Bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali quru. 3 kali quru itu ada yang mengatakan tidak 3 kali bersuci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Berarti kirang langkung sabaraha bulan. 3 bulan. Hikmahna naon? Nah, ternyata hikmahnya itu adalah untuk memastikan tidak ada, nah gitu, tidak ada janin. Itu memastikan, bukan semata-mata ukuran bulan ya atau ukuran batas. Nah, sedikit lagi nipas. Kalau nipas sudah selesai ya. Biasanya 40 hari, tapi kadang lebih, kadang kurang. Nah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat ya. Insya Allah pada tahun depan, bulan yang akan datang kita masuk pembahasan seputar sholat. Karena bab taharah sudah selesai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.